semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan Ustazah Nispur ya. Nah nak, maaf ya tadi Ustazah keasikan nonton videonya. Apa kalian tadi juga sempat melihat videonya? Video tadi menceritakan tentang apa ya? Iya, tentang sikap boros energi. Tadi di video tadi ada si anak yang menyalakan televisi. Tetap dia nyalakan walaupun dia tinggal tidur. Ada juga videonya tadi teman si anak yang menceritakan kalau dia tetap menyalakan AC walaupun kipas anginnya tetap menyala. Nah, apakah anak-anakku juga pernah melakukannya? Semoga anak-anakku tidak ada yang pernah melakukannya ya. Oke anak-anak, video yang Ustazah barusan lihat tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang tahu materi apa? Iya, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 muatan IPS tentang pemanfaatan dan pemenuhan sumber energi. Anak-anakku, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan otak kita untuk memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah nak, dalam pembelajaran kali ini Ustazah tidak hanya akan mengajak kalian untuk belajar saja, tetapi di sela-sela pembelajaran Ustazah akan mengajak kalian untuk bermain tebak-tebakan. Anak-anakku, sebelumnya Ustazah sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama ada KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Anak-anakku, Allah begitu baik ya kepada kita. Allah menyediakan semua kebutuhan yang kita perlukan. Salah satunya yaitu sumber energi. Kira-kira ada sumber energi apa saja ya? Iya, ada sumber energi listrik, ada sumber energi minyak bumi, dan ada sumber energi batu bara. Energi listrik sudah menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tanpa listrik, kehidupan pasti akan terganggu. Anak-anakku tahu apa saja manfaat energi listrik? Manfaat energi listrik yang pertama yaitu sebagai penerangan. Manfaat energi listrik yang kedua sebagai atau dapat sebagai penghasil energi gerak. Ada juga sebagai penghasil energi panas. Baiklah anak-anakku, kita bahas satu persatu ya tentang manfaat energi listrik. Manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Dapatkah kalian menyebutkan manfaat lampu? Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Lampu dapat dimanfaatkan di dalam maupun di luar ruangan. Dengan adanya lampu, kita dapat tetap beraktivitas pada malam hari. Misalnya untuk belajar, membaca, melihat televisi, berkendara di jalan, dan lain sebagainya. Manfaat energi listrik yang kedua adalah energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya, untuk menyalakan kipas, mesin cuci, blender, AC, dan masih banyak lainnya. Dalam dunia industri, listrik juga sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contohnya, mesin penutup botol otomatis, mesin pencetak kode, mesin pengemas, dan sebagainya. Selain kedua manfaat tersebut, energi listrik juga dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Nah, alat-alat listrik yang menghasilkan panas antara lain penanak terasi atau rice cooker, kompor listrik, ada setrika listrik,
oven juga bisa, dan lain-lain. Bagaimana anak-anakku sudah paham ya tentang pemanfaatan energi listrik? Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Mengapa kompor bisa menyala? Mengapa mobil-mobil antri di SPBU? Nah, agar semuanya ini bisa berfungsi, membutuhkan sebuah energi, yaitu adanya bahan bakar. Nah, dari manakah bahan bakar itu berasal? Kedua bahan bakar tersebut berasal dari sumber energi minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa-sisa tumbuhan dan hewan jutaan tahun lalu yang terpendam di dasar laut atau tanah. Anak-anakku, apakah kalian tahu manfaat minyak bumi dapat digunakan untuk apa saja? Yuk simak penjelasan Ustazah berikut ini. Berbagai olahan minyak bumi dan manfaatnya. Yang pertama, ada olahan minyak bumi berupa gas. Gas digunakan sebagai bahan bakar LPG. LPG tentunya sangat diperlukan oleh orang-orang saat di dapur ya. Yang kedua, ada olahan minyak bumi berupa bensin. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Bensin inilah yang selalu diperlukan agar motor, mobil yang kita kendarai dapat berjalan. Ada pula olahan minyak bumi yang lainnya, yaitu solar. Solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Selanjutnya, adakah yang pernah naik kendaraan berikut? Iya, pesawat. Jenis olahan minyak bumi apakah yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan tersebut? Betul, aftur. Berikutnya, olahan minyak bumi berupa aspal. Aspal berfungsi sebagai penghalus jalan. Bayangkan saja bagaimana seandainya jalanan tidak beraspal. Tentu tidak nyaman ya saat kita lalui. Yang terakhir, olahan minyak bumi dapat berupa minyak tanah, yaitu sebagai bahan bakar kompor minyak. Sumber energi yang kita pelajari berikutnya adalah energi batu bara. Batu bara terbentuk karena adanya endapan organik setelah melalui proses pembatu baraan. Batu bara yang mutunya tinggi atau berkualitas baik adalah antrasit dan bitumen. Apakah kalian tahu manfaat batu bara yang telah ditambang dari perut bumi bagi kehidupan manusia? Banyak sekali manfaat batu bara. Di antaranya sebagai bahan bakar produksi semen. Yang kedua, sebagai bahan produksi baja dan besi. Bermanfaat sebagai bahan bakar pembangkit listrik, dimanfaatkan pabrik dalam pembuatan kertas, dan dijadikan sebagai sumber bahan bakar untuk tungku hemat energi. Nah anak-anakku, selain sumber energi yang sudah kita pelajari tadi, sebenarnya masih ada banyak lagi sumber energi yang lainnya. Misalnya ketika kita gunakan untuk setiap hari kita beraktivitas ya. Contohnya untuk bersepeda. Nah, untuk bersepeda itu kita memerlukan energi. Energi itu dapat didapatkan dari makanan, yaitu tepatnya adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya apa anak-anak? Iya, contohnya adalah nasi, kentang, dan lain sebagainya. Selain energi makanan, setiap hari kita juga membutuhkan atau memanfaatkan sumber energi dari panas matahari. Panas matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan manusia. Manfaat dari sumber energi matahari salah satunya adalah sebagai atau digunakan untuk menjemur atau mengeringkan pakaian. Bagaimana anak-anakku, begitu banyak ya manfaat dari sumber energi yang Allah sediakan untuk kita semua. Mulai dari manfaat energi listrik, minyak bumi, batu bara, makanan, sampai dengan panas matahari. Namun, pemanfaatan sumber energi yang berlebihan akan mempercepat habisnya sumber daya alam yang ada di dunia ini. Untuk itu, kita perlu melakukan atau berperilaku hemat energi.
lanjut belajar ke perilaku hemat energi, Ustazah akan mengajak kalian yang sudah semangatnya belajar dari tadi untuk bermain tebak gambar. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, kita mulai tebak gambar yang pertama. Perhatikan rangkaian gambar yang tersedia. Temukan kata atau kalimat yang dimaksud dari gambar yang tersedia. Yang pertama, coba diperhatikan gambarnya. Sudah berhasil menemukan kalimat yang dimaksud? Apa? Rip kan penutup mata. Kurang tepat. Ayo dicoba lagi. Ayo, kalimat apa? Iya, benar. Jawabannya adalah matikan listrik. Ada gambar bertuliskan trip yang artinya mati. Berimbuhan katakan jadinya matikan. Ada gambar las. Huruf A diganti huruf I jadinya lis. Dan ada gambar tarik. Huruf A dicoret jadinya trik. Jadi jawabannya adalah matikan listrik. Tebak gambar yang kedua. Ayo lebih semangat menemukan kalimatnya. Apa ya jawabannya? Susah. Coba Ustazah bantu ya. Ada gambar kakek. Itu kira-kira berarti apa? Iya, tua. Berimbuhan huruf NG. Jadinya tuang. Ada gambar air. Ada kata se. Gambar kuku, huruf K pertama diganti huruf C, ditambah huruf P. Jadinya adalah cukup. Selanjutnya berimbuhan katanya, jadinya cukupnya. Jadi kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah tuang air secukupnya. Selanjutnya, ada kalimat apa ya dari rangkaian gambar tersebut? Ia naik kendaraan umum. Gambar yang terakhir itu adalah umur. Huruf R-nya diganti huruf M. Gambar dari kiri naik, yang tengah kendaraan, yang paling kanan adalah umum. Jadinya naik kendaraan umum. Anak-anakku masih semangat ya belajarnya. Dari game ketiga tadi, kira-kira ada kaitannya dengan sikap apa ya? Iya, yaitu sikap atau perilaku hemat energi. Ayo kita berhemat energi mulai dari diri kita sendiri. Perilaku hemat energi yang dapat kita lakukan adalah menggunakan listrik seperlunya saja. Misalnya, mematikan komputer dan lampu jika sudah tidak digunakan. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Cara hemat energi selanjutnya dengan menggunakan peralatan listrik hemat energi. Misalnya, menggunakan lampu listrik yang hemat energi. Selain cara tersebut, kita juga dapat menggunakan peralatan listrik yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kipas angin untuk menggantikan AC yang menggunakan freon. Kalau kita akan membangun rumah, kita dapat mendesain rumah hemat energi. Misalnya, pencahayaannya baik sehingga mengurangi penggunaan listrik di siang hari. Mempergunakan bahan bangunan yang dapat mendinginkan suhu di dalam ruangan seperti atap berbahan tanah atau keramik. Meletakkan tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya, ini penting untuk menghemat energi minyak bumi, yaitu menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Caranya dengan menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Yang ini ada kaitannya dengan penghematan energi batubara, yaitu menggunakan kertas seperlunya. Panasnya batubara diperlukan dalam pembuatan kertas saat proses memisahkan serat sel dari kayu.
kita dapat menghemat batu bara pula. Perilaku hemat energi yang lainnya yaitu menggunakan sumber daya air seperlunya. Misalnya tidak mempergunakan air secara berlebihan. Nah, anak-anakku, kalian sekarang sudah tahu ya bagaimana seharusnya sikap atau perilaku kita terhadap pemanfaatan sumber daya alam ini. Kita tidak boleh memanfaatkannya seenaknya saja. Kita harus bijak mempergunakannya. Karena dengan hemat energi dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya. Hemat energi untuk Indonesia lebih baik. Baiklah anak-anakku, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Mulai dari pemanfaatan sumber energi sampai dengan sikap atau perilaku yang menunjukkan hemat energi. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Sekian ya belajar bersama Ustazah hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar sampai cita-cita yang ada di depan mata. Jangan lupa juga untuk selalu jaga ibadahnya, jaga diri kita, tetap di rumah saja. Dan yang terakhir ingin Ustazah sampaikan adalah harus selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian. Demikianlah Ustazah sampaikan terima kasih banyak karena anak-anakku sudah semangat belajar. Kita akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya bersama Ustazah SD Bina Anak Soleh. Ustazah mohon maaf jika selama pembelajaran tadi Ustazah ada salah-salah. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri.